Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Kevin De Bruyne. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Beberapa rekannya sudah banyak yang pergi, namun Kevin De Bruyne adalah orang terakhir yang direkrut Man City sebelum era Guardiola. Pemain ini sudah berada 7 tahun bersama Man City, bahkan lebih lama 1 tahun dari Pep Guardiola sendiri. Ia juga jadi salah satu outlet serangan Man City yang berevolusi dari seorang kreator untuk rekannya menjadi mesin gol. Di 2 musim pertama bersama Pep, ia adalah mesin assist dengan mencapai double digit umpan yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh rekannya. Menariknya, di 3 musim terakhir, ia lebih banyak mencetak gol, kecuali di musim 2021 di mana ia lebih banyak berkutat dengan cedera. Nah, kita akan analisis salah satu playmaker top Eropa ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Meski di awal karirnya bersama geng, Kevin De Bruyne berposisi sebagai sayap kiri, ia kini lebih banyak bermain di posisi nomor 8 atau nomor 10 pada formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Pemahaman ruang dari pemain berusia 31 tahun ini sangat baik sehingga Pep lebih memberikan lisensi untuk roaming atau bergerak bebas. Kita lihat posisi awal De Bruyne yang berada di tengah, namun dapat membaca permainan dengan bergerak melebar guna melakukan wide overload atau menang jumlah bersama Sterling di sayap. Meski gak mendapat bola, namun pergerakan untuk support ini penting agar lawan harus berpikir 2 kali ketika langsung press Sterling, karena ruangnya bisa saja terekspos oleh De Bruyne. Dengan roamingnya Kevin De Bruyne di posisi 8 ini, membuat media Inggris juga menyebut perannya sebagai free eight, alias nomor 8 yang bebas bergerak kemanapun. Idealnya nomor 8 menempati sisi tertentu di formasi 4-3-3. Namun Kevin De Bruyne diberi kebebasan bergerak ke sisi lainnya layaknya nomor 10 di belakang striker. Perbedaannya, nomor 10 jarang sekali drop untuk membantu build up serangan, sementara nomor 8 atau Kevin De Bruyne kerap melakukan itu. Pergerakan serta peran tadi nggak lepas dari kecerdikan De Bruyne dalam mendeteksi ruang. Ini bisa jadi senjata utama Kevin De Bruyne sebagai pemain yang cerdas. Kita lihat dia mengatur pemain lain untuk bergerak, lalu bisa mendeteksi ruang untuk dijadikan opsi progresi. Apa kuncinya sehingga memiliki visi yang luas? Tentunya ini juga sebuah bakat alami. Namun secara teknis, De Bruyne juga kerap melakukan scanning. Kita lihat dalam satu momen ini ia melakukan banyak sekali scanning. Teknik scanning atau cek bahu ini memang simpel dan sering dilupakan. Padahal pemain sekelas dunia pun melakukannya guna mendapat gambaran pemosisian dirinya yang tepat. Nah, jika kita lihat statistiknya secara keseluruhan di awal tadi, De Bruyne mengalami perubahan dari pemain yang lebih banyak melakukan assist lalu menjadi goal scorer. Hal ini menunjukkan ada perubahan peran yang diembannya. De Bruyne berubah dari kreator serangan menjadi goal scorer. Memanfaatkan kemampuannya identifikasi ruang tadi, De Bruyne kerap melakukan run in behind atau lari ke belakang lini. Ia kerap masuk dari lini kedua, membuat pergerakannya nggak terdeteksi oleh bek.
Ini adalah salah satu alasan mengapa torehan golnya tinggi. Kevin De Bruyne nggak hanya berperan sebagai roaming playmaker, namun juga bisa menjadi second striker. Hal ini juga yang menjelaskan mengapa setelah Aguero pergi, Pep gak membeli seorang striker. Pelatih asal Spanyol tersebut mengubah peran gelandangnya menjadi goal scorer. Gundogan yang sempat menggantikan De Bruyne juga mencetak banyak gol. Satu lagi yang membuat ia banyak mencetak gol adalah taktik City yang juga berubah. Pep dikenal sebagai manajer yang mengandalkan possession. Namun di beberapa musim terakhir, ia nggak ragu untuk melancarkan serangan balik cepat ketika situasi lawan transisi ke bertahan. De Bruyne adalah motor dari serangan transisi ini. Siapa sangka pemain bertinggi 181 cm ini kemarin tercatat sebagai pemain tercepat di UCL. Namun ini bukan berarti ia sebagai pemain tercepat di dunia ya. Bisa saja pemain-pemain lain belum dapat momentum untuk menunjukkan kecepatan terbaiknya, sehingga statistik di UCL musim lalu tercatat nama De Bruyne. Poinnya adalah di usia yang sudah 31 tahun, ia masih punya kecepatan. Lalu yang terakhir tentunya adalah kemampuan pressingnya. Memang ia nggak semobile Bernardo Silva contohnya, namun ia juga nggak malas untuk press. Ini membuatnya dijadikan pressure terdepan bersama Haaland atau striker lain. Ide dari taktik ini adalah melakukan press dari garis depan, sehingga bisa dikonversi langsung jadi peluang karena dekat dengan gawang lawan. Gak jarang De Bruyne langsung dapat kesempatan seperti di laga versus Liverpool lalu. Perpaduan antara kemampuan pressing serta motor dari transisi tadi. Ia juga punya tendangan yang akurat. Di situasi-situasi deadlock seperti laga versus Chelsea lalu, De Bruyne jadi penyelamat sehingga City masih dalam track juara. Ada cerita menarik soal kaki kirinya. Kala itu ia dilarang oleh teman masa kecilnya menggunakan kaki kanan karena terlalu bagus. Lalu ia menggunakan kaki kirinya sehingga terbiasa dan sekarang jadi kaki yang kuat juga. Kini usianya sudah menginjak 31 tahun. Namun keunikan di musim lalu dan musim sebelumnya, pemain-pemain berusia di atas 30 tahun masih mampu tampil on form, termasuk De Bruyne. Dengan perannya yang lebih komplit, ia akan menjadi mesin assist sekaligus mesin gol untuk Man City. Terlihat dari shot match bikinan The Athletic ini, ia mengalami perubahan lokasi tendangan serta jumlah yang lebih tinggi seiring berjalannya musim. Ia juga termasuk pemain yang gak ragu untuk menggunakan kaki terlemahnya. Kemampuan ini membuatnya sebagai salah satu gelandang paling komplit di dunia.